Halo, Assalamualaikum semuanya. Oke, ini Waalaikumsalam kan eh, kan enak ya di rumah. Udah pada mandi belum nih? Alhamdulillah belum Kak. Alhamdulillah. Kayaknya masih pada nyantai ya di rumah ya. Enjoy ya. Long weekend sini. Oke, nanti kita mulai 10 menit lagi ya. Jadi sambil tunggu teman-teman yang lainnya, kalian bisa sambil baca-baca dulu materi yang udah Kanuke share di di WAG yang Bisgen itu ada materinya kalian bisa baca-baca dulu mau yang dari API maupun yang SEO jadi kalian bisa baca dan bisa resume kepo-kepoin ya soalnya nanti kita akan bahas dari materi itu oke. Oke, yang sambil kerja bisa dilanjut nanti kalau mau nonton lagi bisa di YouTube ya biasanya Kanuka akan share kan ya resumenya seperti apa jadi kalian bisa nonton ulang lagi oke. Oh, oh. Ya, apa? Hah?
Oke, karena udah jam 9 dan ada waktu tadi kurang lebih 5 sampai 10 menit ya untuk kalian bisa baca materinya. Jadi di sini kan Nuke mulai untuk sharing materi hari ini ya. Berarti sekarang udah pertemuan 11 dan ada 3 pertemuan lagi untuk kalian yang mau presentasi. Berarti kesempatan untuk presentasi sampai di pertemuan 14. Nah, karena pertemuan 14 itu biasanya kuis UAS doang. Jadi bisa tuh kesempatan maksimalin nanti di pertemuan ke-14 kalian semuanya kalau bisa selesaikan ya presentasinya. Oke. Nah, presentasinya ngapain? Paling nggak yang sebelumnya akan aku jelasin kalau misalnya kalian mau pitching, coba pitching perihal kalian punya bedah jurnal atau pitching mengenai kalian punya project ya. Berarti dari sisi produk kalian nih. Nah, dari sisi produk kalian, SEO-nya seperti apa atau API-nya seperti apa, itu kalian yang bisa jelaskan. Kayak gitu. Kurang lebih pitchingnya seperti kemarin punya kelas Mamoy. Kalau itu bagian produknya. Nah, ini bagian digitalnya SEO dan API-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi bukan yang umum lagi. Kayak gitu. Nah, untuk kehadirannya di sini udah pada chat, hadir, hadir, hadir. Oke, nanti kita coba filter lagi absensinya. Yang ketahuan kan yang ghosting, yang mana yang masih turu, yang mana yang lagi makan nih. Pasti ada aja ya kan. Jadi paling enggak keaktifannya juga harus tetap dijaga kayak gitu. Ya. Lanjut untuk pertemuan hari ini itu di pertemuan 11. Nah, di sini udah ada yang nongol nih. Siapa ya? Ini siapa nih? Oh, Sanda sama siapa Anonymous nggak tahu ya. Oke, berarti Sanda udah tahuan nih lagi baca. Oke, di sini juga udah ada Bang Adamnya. Nah, tugas pertama eh, silahkan kalian eh, cari ya contoh yang berkaitan dengan stateful RESTful API ini. Oke. Nah, di sini kan udah dikasih contoh flow-nya seperti apa, entah itu dari login, kemudian nanti kesimpan informasi klien login dan lain sebagainya. Ini kalian coba pahami dan cari contoh studi kasusnya. Jadi misalkan dari Shopee, misalkan ya, misalkan nah, Shopee API seperti apa? Apakah sama seperti ini atau enggak? Kalau bagusnya adalah kalian dalam waktu misalnya 15 menit, 10 sampai 15 menit, kalian coret-coret berarti kalian pakaiin. Misalnya ada pulpen ya udah di pulpen dulu nanti di foto kalian jelasin di share screen atau mau pakai yang Google Drawing itu kalian kotak-kotakin dulu aja yang penting ada tanda panahnya. Nah, itu bisa kalian jelaskan dan kalian pahami seperti apa. Ya, studi kasusnya boleh dari uh, produk apapun atau startup apapun. Oke? Jadi 15 menit kemudian Kanuke akan call lagi. Jadi jangan pada turun nih ya. 15 menit bukan untuk tidur, tapi untuk kalian find out dan kalian cari studi kasusnya. Oke, berarti jam 9.20. Oke, 9.20 Kanuka akan alarmin lagi untuk panggil-panggil lagi siapa yang mau presentasi dan bisa jelaskan mengenai RESTful API. Oke guys, paham? Hmm? Paham, Kak. Oke, dari Bang Adam ada mau tambahan infonya? Ini jangan heran ya, saya suami istri, jadi pasti satu kamar dan satu Zoom saja ya. Bagi yang belum tahu, misal. Hmm. Oke, jadi di situ ada stateless dan stateful. Yang kalian harus cari itu dua. Perbedaannya, perbandingannya apa? Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi jangan cuma stateful doang, jadi harus ada statelessnya juga.
Oke guys, sudah 9:20. Yuk kita bahas yang udah find out dari contoh-contohnya. Siapa? Nah, pada turu semua nih kayaknya nih. Kak, maaf kak, saya belum nggak bisa find out kak. Lagi di luar soalnya, lagi di bengkel. Lah, Jumat-Jumat ke bengkel si Dimas. Yang lain gimana? Hmm, Steven baru bangun nih kayaknya. enggak kak. Coba semuanya on cam biar kelihatan mukanya lagi pada Astagfirullah. tidur atau standby atau ngeghosting ini. Dimas orang mah ke bengkel tuh hari Sabtu Minggu. Udah on kak, ini on Besok kak. ada acara kak, saya. Acara sibuk mana? Kan udah on, ini pakai avatar tuh goyang. Bener. Yang lainnya. Pada Ayo, turu semua kak. iya sih. Berarti nanti yang cuma di absenin Steven, Dimas, Ncon, sama yang iya. Aduh, Ayo, ada Steven udah ketemu belum find out ya? belum kak, lagi nyari kak. Yang easy aja, yang cari yang simple gitu. Ah, yang Untuk begitu ininya. Steven. Mas, lu dulu udah mas, gua kedua nanti mas, nggak apa-apa. Kenapa harus jadi yang kedua tuh? Pertama juga nggak apa-apa, Steven. Dia Udah pun selalu diduakan kak, udah soalnya. terbiasa jadi yang nomor dua kak. Walah, harus curhat itu ya. Hmm, lagi nyoba nyari nih. Alamak. Ayo, ada yang udah mau sharing belum? Udah ada yang ketemu belum? Nggak apa-apa, salah kan kita bahas bareng. Ini mau diskusi. Apa Ya yang kak, kalian pahami tentang stateless RESTful API? Atlas. Ya, yang di slide materi. Kalian jelasin sepemahaman kalian, kemudian dari alur flow-nya, dan contoh studi kasus yang pernah kalian temui. Ini PPC ini ya kak? Bukan. Kenapa? PPC P- Mas Roy. Nanti, kan sekarang US API. yang mana ya? Di ada stateless. Kan Kanuka share 2 kali kan. Oh, kirain yang pertamanya batal kak. Kenapa? Kirain yang pertamanya nggak jadi, soalnya kan diubah jadi ke online. Yang apa? Apanya? Ininya kan pengumuman yang pertama kan tertulis di situ kan offline sama online kak. Jadi kirain batal diubah yang di bawahnya jadi online. Kemana sih? Yang itu loh kak, yang Kan dua matkul, Steven. Iya, kan kalau hari Jumat 2 matkul, betul. Cuma kan itu Kanuka share yang API, kemudian jam 10-nya itu yang SEO kan. Terus di hampir eventnya. hampir kita masuk kampus kak. Masa sih? Pura-pura nggak tahu kalian malah. Itu udah jam malam kak itu share-nya. Baru gantinya itu jam setengah 11. Kita mah tidur jam 9 ya mas. Gue mah jam setengah 10 juga udah tewas pan. Di kan Kanuka bilang jam 9-nya sesuai SK Rektor perkuliahan tetap berjalan, tapi dijalankan secara online. Saya kira libur kak, saya udah Di kan semangat Rektor itu bilang. mau ke Alsut. Ada Zoom. Tapi untung aja gue ngeger aja Oh. hari ini mas. Main
Ada lah libur-libur nanti kita. Gereja mas, gua untung aja nggak gereja mas. Kemarin gereja sore Goban. Udah ini ayo weh. Malam-malam Stateless. ini gimana Disuruh ini nyari apa, Rani? Kak? Sudah ada yang Coba, Kak, diulangin, Kak. Disuruh nyari apa? Revi. apa Revi? Disuruh nyari apa? Oh baru join ya Revi ya? Astagfirullah. Iya, Kak. Tak dulu nih berarti eh, kan lagi masih pada cari nih ya stateless Iya kak. API ya. Bener nih kan Uka kasih waktu. Nah kasih waktunya dengan cara apa? Coba Revi on Zoom, ceritain dulu pengalaman kemarin Kang Nong seperti apa. Nah Aduh, Ya, betul Revi. Kak, coba ini on, mau on mandi, Kak. Baru muka bangun dulu. banget Coba ini. kita Maaf, Kak. mau lihat dulu wajah-wajah kemarin habis Kang Kak, ini Nong. belum mandi. Sumpah, rambut Gak berantakan apa-apa banget kan ini. nggak kecium baunya ini, tenang aja. Paling nggak Aduh, belekan dikit ya ya. Allah. Malu-malu. Nih, ya nih Kang kemarin nih tuh ya kan ke spotlight. Nah, tuh. Bang Tampan, Aduh, Bang Kak, malu, Kak. Tampan. Aku malu. Mati. Iya coba. Eh, Cerita dulu cerita Revi kalau cerita apa? Tentang apa, Kak? kemarin. Vinanya ada nggak coba ya? Terus kan Nuka cari dulu. Vina. Aduh, rambut. Yang jelek banget. Coba. Coba selama karantina kemarin ngapain aja? Yang lainnya jangan nyimak Revi doang ya, tapi sambil nyari. Ini kak lagi nyari kak. Coba Hmm, Revi gimana Kak. ceritanya kemarin? Eh, karantinanya seminggu dari Rabu sampai Rabu kemarin. Terus pertama-tama kita nginepnya di Victoria Square apartemen Nah, 2 hari. Terus belajar belajar Q&A, belajar speech, sama belajar nari. mm. Terus Kalau yang paling sulit Udah. apa? yang paling sulit Q&A. Soalnya saya nggak tahu tentang apa-apa tentang Kota Tangerang. Soalnya. Ditanya apa peran masyarakat dalam pembangunan Kota Tangerang. Terus apa lagi? Terus jawabnya harus diplomatis. Oh, kayak politik banget gitu ya. Iya, kan misalnya apa peran pembangunan di peran masyarakat dalam pembangunan Kota Tangerang. Kalau harus ada 3 kalimat misalnya. Contohnya jawabnya gini, pembangunan Kota Tangerang bukan hanyalah tugas dari pemerintah, tapi adalah kewajiban bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang. Peran masyarakat yang bisa dilakukan adalah memelihara infrastrukturnya, mendatangi destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Tangerang agar bisa mensejahterakan perekonomian masyarakat di Kota Tangerang. Dengan ini, saya, Kang Kota Tangerang 2025, mendukung dan mengajak seluruh masyarakat Kota Tangerang agar bisa memelihara pembangunan di Kota Tangerang. Terima kasih. Keren. Itu Ini jawaban Mantap jawaban, Revi. lo, iya ini bener-bener. Mantap jawaban Revi. politikus gitu. Iya. Tapi seru juga ya dengerin. Bener-bener kayak template dan itu golden words-nya banyak sih itu. Revi sampai Iya. hafal itu keren loh nanti. Iya. Belajar itu pertama-tama saya nggak bisa jawab itu. Stuck Begitu. gitu. Semua juga sama ya. Bingung. Hmm. Oke. Terus kalau nari yang kayak gitu gimana Steve? Itu Revi. Nari ada aduh, banyak banget. Itu 10 menit kali ya narinya. Yang awal ya, yang awal Hmm, opening itu ya. iya, yang awalnya. Pertamanya itu kaku kan aku nggak bisa nari. Kayak robot nari jadinya. Itu yang kita semua pikirkan ya. Si Revi main basket tiba-tiba disuruh nari gimana? Malu-malu. Aduh, Keluar dari zona nyaman banget gitu ya. iya. Hmm. Si panitianya juga waktu itu kan setelah mau pulang dibilangin, ini kan jauh banget ya dari comfort zone kamu pemain basket gitu. Hmm. Biasanya lentur tapi disuruh sekarang suruh tegak, berdiri tegak, duduk gak boleh nyender. Duduk gak boleh nyender tau Kak? Duduk tapi belakangnya nggak boleh sender Iya, gitu. duduknya harus tegak gitu. Udah kayak pas kibra Kalau tuh. enggak, iya kalau enggak dapat poin apa? Iya, Jadi, poinnya disuruh push up. oh gitu. Iya, Ini ngaruh ke penilaian gitu. hmm, Bener-bener kayak apalagi ya? karantina inian ya. Iya Mungkin kayak karantina. ya. Bangun jam paling awal jam 7 pagi. Terus naik ke kamar lagi jam 2 pagi.
tidur cuma 4 jam 3 jam gitu. Oh iya, ini lucu nih ya. Pernah kan ada itu angkatan darat ini apa ngelatih kita terus Mm-mm. disuruh nyebur di kolam ikan yang kangnya. Kolam ikan. Oh, di Iya hotelnya. kalau iya kolam ikan di Narita. Terus Ya aneh aja tiba-tiba disuruh nyebur di kolam ikan. masih mending Katanya gara-gara kan. iya kan kolam ikan sampingnya kolam berenang. Pada ngeliatin kolam Oh, berenang mulu nggak merhatiin tentaranya jadinya disuruh berenang tapi bukan di berenang di kolam berenang di kolam ikan berenang sama ikan. lucu banget. Ada-ada aja. Terus pas hari hanya gimana, Revi? Ada hanya nggak deg-degan sih soalnya aku nggak ekspektasi masuk top 5 soalnya Oh, banyak banget yang lebih pintar daripada hmm. saya Oke. jadinya ya ikutin aja acaranya kalau dapet syukur nggak dapet nggak apa-apa. Tapi gimana seru? Lalu kak Seru aja. naikin potensi aja gitu naikin kembangan diri. Iya, iya, bagus, 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 luar biasa. Oke, 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 good job, good Hmm. job. Keren banget sih si Revi. Kira itu dong sih nari nih, ini bocah ya, bisa-bisanya. Emang ngeliat ngeliat saya nari kak. Ngeliat Kanuke di YouTube Oh, kemarin, pas lagi hari H itu, udah dateng, tapi malam banget kan. Kalau nggak salah kalian tapi, hmm. yang ngeliat tuh Encon, Encon sama Oh, Dwi sama Maria yang ngeliat. Kayak gitu, nggak hmm. videonya nggak, Con? Nah, kalian kalau mau ngeliat Revi nari nih di sini nih, bentar. Aduh ya Allah. Nih, Kalian tengah. gak jelek kan narinya? Gak apa-apa, lucu tahu. Ada Vina juga. Iya. Ya, Grand Vina. Vino bagus tau masuk apa dapat nomor persahabatan. Iya, betul betul. Nih yang ini nih. Nggak ada di sini sih orangnya. Pas pas lagi Revi dan Vina nari aja nih opening mana ya, bentar. Aduh, Nah, berarti bukan siapa. nih. Akan aku share di Bisgen. Aduh, Bisgen. Nah, itu dia. Oke. Thank you ya Revi, udah sharing-sharing. Mungkin Iya, nanti pas lagi hari Senin atau Selasa kelas Mamoy bisa dancing bareng sama Vina ya. aduh, ya Ya, kita Allah, kak. coba tes Gak usah sekali kak, lagi. gak usah kak, gak usah kak, sumpah gak usah, sumpah. Cek banget. Iya, kan coba apa? Ya ampun si Felix ya fotonya. Loh. Ada bu ibu negara. Oke. Ini udah kan kekasih waktu nih si Revi ya sampai sharing-sharing. Kalian belum ada yang mau share juga. Penjelasannya doang kan Kak. Ya, ayo coba nggak apa-apa kita bahas bareng ya. Jadi nih Kak. Sambil share screen boleh Steven dari Astaga. kan. Eh, Kalau apa yang ditemuin juga boleh. jadi gimana Kak? Gimana Kak? Hah, gimana apa? Antum. Apa aja yang perlu jelaskan kayak pengertian ya Kak? Pengertian, jenis-jenisnya, gitu-gitu ya Kak? Ya, boleh. Contoh perbedaan stat dan stateless gitu. Itu kan ada dua. BTW, kalian kalau ada yang mau tanya langsung open mic aja sama on cam, nggak apa-apa. Ini bukan lagi Zoom meeting webinar, ini lagi kelas buat diskusi. Ya, oke, ayo Steven. Oke, oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari stateless. Jadi stateless itu adalah server yang tidak menyimpan data atau status dari klien sebelumnya. Jadi setiap request dari klien ke server harus menyertakan semua informasi yang dibutuhkan dan juga tanpa mengandalkan request sebelumnya. Dan juga klien juga bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan state-nya sendiri. Jadi di sini ada beberapa state dalam REST. Yang pertama itu ada application state Belum ada itu sih. yang berada di kliennya. Jadi contohnya itu seperti posisi halaman yang sedang dibuka dan Steven, juga belum ada. gimana Kak?
Screen-nya belum ada. Yuk ngomongin apa? Share screen-nya. Lagi. Astaga. Astaga, Steven, Steven. Ini saya mesti share screen kan? Belum. Oh iya, ntar ya. Hmm, Hmm, bisa ya kak? ya. Dah, sampai mana ya tadi? Lagi ya. Oh, jelasin ini, jelasin si server ini. Hmm, ya, bentar ya. Nyampe jenis-jenis ya tadi kak? Hmm. Jenis-jenisnya ya kak? Iya, ya. Ah, jadi di sini ada dua jenis tab pada arsitektur REST. Jadi yang pertama itu ada application state yang berada di klien. Ini contohnya ini adalah posisi halaman yang sedang dibuka dan juga ini berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan pada aplikasi saat ini dan juga yang kedua itu ada resource state yang berada di server. Contohnya itu seperti data profil kita di sebuah postingan dan juga lain-lain dan juga resource resource data ini biasanya dikirim dalam respon API. Terus selanjutnya itu masalah masalah dari stateful RESTful API ini ada berapa ya? Ada dua ya menurut yang saya simpulkan Kak. Jadi yang pertama itu server ini menyimpan state sebelumnya sehingga menjadi kompleks dan sulit di scale dan juga yang kedua kurang fleksibel dan menghambat distribusi beban kerja ke beberapa server. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada keuntungan. Jadi di sini ada beberapa keuntungan dari stateless RESTful. Yang pertama itu adalah mudah di scale secara horizontal. Artinya itu tinggal menambahkan servernya. Terus yang kedua itu ada sederhana dan efisien. Karena kita tidak perlu tahu state sebelumnya. Dan juga yang terakhir itu ada requestnya yang lebih lengkap dan juga transparan. Itu memudahkan dalam debugging atau pelacakan. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Steven. Sama-sama Kak. Studi kasusnya gimana? Yang Studi udah kasus. kan ini kan dari materi ya. Ya. Ya, contoh nyatanya studi kasusnya seperti apa sih, kayak state itu seperti apa, stateless itu kayak gimana? Jadi studi kasus yang menurut saya Kak, nggak tahu ya kalau benar atau enggak. Jadi contohnya itu seseorang yang sedang membuka aplikasi web dan juga seseorang yang sedang membuka aplikasi web dan sedang memesan makanan. Dan juga setelah itu kan dia login. Terus setelah dia login, si servernya itu menyimpan session ID penggunanya kan setelah dia login. Terus setelah itu user memilih makanan dan juga server tahu user user siapa dari session tersebut. Jadi sang servernya itu bisa tahu user mana yang sedang memilih makanan ini karena ada ID yang tadi. Terus yang ketiga itu usernya check out. Jadi server ini merespon berdasarkan session ID-nya. Jadi gampang tuh Kak, sang server itu mengetahui siapa yang lagi memesan, siapa yang lagi check out apakah sama atau enggak dari session ID mereka tersebut. Terus eh, di sini ada beberapa karakteristiknya Kak. Yang pertama itu ada sessionnya itu tersimpan di dalam server. Jadi setiap session contohnya dari yang kita buka web atau sedang memesan sesuatu tersimpan dalam server, nggak bakal hilang juga. Dan juga yang kedua ada setiap request hanya kirim session ID bukan data lengkapnya. Jadi eh, setiap request yang kita minta dari web tersebut itu hanya menyimpan session kita bukan data-data kita ya Kak. Jadi yang
dipastikan data-data kita ini enggak sepenuhnya diambil oleh servernya. Terus yang ketiga itu ada jika servernya down, maka session kita ini hilang. Jadi kayak nomor nomor dalam kita mendaftar tadi tuh bisa hilang seketika jika servernya lagi down, Kak. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Steven. Contohnya udah hampir bener ya tentang state dan stateless. Oke, mau ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang lain di sini? Boleh kasih pertanyaan untuk Steven ya. Langsung open mic dan on cam juga. Wah, pada kemana ini? Belum Pada bangun, Kak. udah? Waduh, pada belum bangun ya. Terima kasih Steven. Ya, Sudah sama-sama. mengerti, Steve. Nih, mana pertanyaannya Dimas? Dimas. Atau tadi Aldita mau tanya apa? Mungkin mau tanyanya ke Steven gitu. Iya, Ini semua bisgen ya, Kak? Ya emang siapa lagi Ya, Steven? kirain bisgen dua doang. Jadi malu saya. aman ini dicampur. Dimas, ada yang mau ditanya nggak, Dimas? Ya, ada yang mau bertanya nggak nih? Ya, kalau Tidak, nggak ada Ben. yang Tidak. kalau nggak ada yang ditanya, berarti gue benar semua dong. Oke, saya Kalau bertanya, Pan. gitu, dari bisgen 3, ada yang mau ditanya nggak? Pan, saya bertanya, Pan. Oh ya, Mas Ahul ya, boleh Mas. Pertanyaan saya ini, Ya, eh, gimana cara RESTful API itu mempertahankan konteks pengguna tanpa menyimpan state di server? gimana? Gimana cara RESTful, Gimana? Gimana? Atau di ya, mana? RESTful API, Gimana atau di mana? Gimana gimana, atau gimana? di mana? Oh, Gimana? Bagaimana, gimana? bagaimana? Gimana? Cara Ya, cara RESTful API, RESTful API. ya, Ya, mempertahankan konteks pengguna, apa kurang jelas? mempertahankan teks pengguna, konteks Teks pengguna, pengguna. konteks, Oh, konteks. Ini kurang jelas suara Mas aku nih. konteks Ya, pengguna tanpa apa menyimpan tanpa menyimpan? state di server. Oh, Ya itu. oh. Jadi pertanyaan Mas Arul tadi ini ya. Jadi gimana caranya RESTful API ini dapat mempertahankan konteks pengguna tanpa menyimpan state di server gitu ya, Mas Arul? Iya, iya Mas Wah, Steve. oke Mas. Ini saya mau ini dulu ya. Lagi mikir dulu ya, Mas. Nanya ChatGPT dulu ya. Ini sebenarnya ada di ini sih sebenarnya. Kok emang ini? Sebenarnya meskipun kita tanya ChatGPT sih, Mas Arul nggak bakal bisa jelasin nih kalau emang nggak paham. Aduh. Hmm. Oh, oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Arul tadi, saya sedikit searching tadi ya gimana cara RESTful API mempertahankan konteks pengguna tanpa menyimpan state di server. Jadi ada cara yang saya temukan, Mas Arul. Yang pertama itu ada tentang server itu bisa menggunakan token autentikasi. Itulah O- semacam kalau kita lagi login ada semacam kode yang diberikan kepada kita. Tahu nggak Mas Arul? Pakai apa OTP tadi? bukan, Pan? Tahu nggak? Dimas pernah Pakai ngalamin nggak Dimas? Arul? Pernah. Nah, Ah, jadi
setelah kita login itu biasanya server sebagian server tuh memberikan token tersebut, misalnya kayak JWT, ABC gitu-gitu loh. Oh, kayak OTP gitu pen ya. Iya, iya, tapi biasanya bisa berbentuk angka atau enggak bisa berbentuk ini sih, huruf. Oh, ya, 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 ya. jadi di token tersebut itu meskipun hanya simple kayak TWK atau JWT itu di situ dalamnya itu berisi ID kita. Jadi dalam token tersebut berisi ID pengguna kita dan juga role atau izin akses kita dan juga time atau waktu untuk expire dari sang kode tersebut. Berarti Jadi boleh disebarluaskan ya, Fen ya, OTP itu ya, Fen ya. iya nggak boleh disebarluaskan. Makanya kan setiap kita ada OTP kan hati-hati penipuan. Pernah nggak setelah dapat OTP gitu hati-hati penipuan jangan menyebarluaskan kode OTP ini. Pernah Betul. nggak? Betul, Fen. Ya, jadi gitu. Jadi sang klien itu menyimpan tokennya itu di ini ya di local stores atau di cookiesnya itu pernah nggak ada tulisan cookies setiap kita dapat OTP harap menyimpan ini di cookie Ya, langsung tersimpan kalau gitu-gitu. cookie. Cookie itu Ya, apa berarti, Fen? cookie itu tempat penyimpanan Mas. Kayak apakah Anda ingin menyimpan eh, email atau sandi Anda ini tinggal langsung di cookie-nya. Jadi udah kesimpan. Jadi setelah kita menyimpan itu kita mau masukkan ulang sandi atau username kita langsung ada tertera di bawahnya. Langsung bisa tinggal pencet tanpa memasukkan ininya lagi, Mas. Tahu nggak, Mas? Pernah Paham, nggak, Mas? paham. Pernah nggak sih, Mas? Itu katanya ada cookie di hack itu gimana, Pen? Ya, nanti dulu itu Mas nanti, Mas. Oh, iya, 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 Ini iya. lanjut dulu ini sama Mas. Ih, Mas. nanya Mantap pertanyaannya, mantap. kan. Tapi aman nggak itu Pankoki itu? Itu dari aplikasinya langsung apa pihak ketiga itu? Nah, cookie itu biasanya ya kebanyakan itu ada dari web tersebut. Terus yang kedua itu ada dari Google-nya langsung. Siapa yang nanya tadi? Mas Ardivan ya? Iya, tadi Ya, Sabrina udah. itu Mas Ardivan. Jadi gitu Mas Ardivan. Terus masih belum lengkap sih tadi. Kan setelah klien menyimpan tokennya di local stores atau di cookies tadi, terus server itu cukup memverifikasi dan juga mengekstrak informasi dari token tanpa menyimpan data dari sesi tersebut, Mas Arul. Jadi sang server itu nggak perlu lagi menyimpan data dari sesi karena adanya token tersebut tadi kalau emang ada kendala dari awal. Jadi sebagian besar apa ya namanya web itu biasanya memberikan token atau kode-kode tersebut. Gimana Mas Arul? Oh, oke oke. Tapi kalau semisal kode OTTP-nya itu error itu gimana? Nggak masuk, nggak terverifikasi gimana? Nah, emang itu udah pernah kejadian Mas Arul sama Mas Arul? Enggak Pen, sih. Itu cuma memisalkan aja. Itu gimana langkah Pen, langkah gue, alternatifnya gimana? Pen, gue pernah request OTP tapi nggak masuk. Itu Nah, kenapa? itu. Nah, Nah, itu jelas itu Bang. biasanya nih ya. Itu biasanya kalau bukan dari jaringannya delay atau enggak HP kan nge-lag atau enggak servernya lagi nge-lag juga. Itu ada tiga itu doang. Iya, itu Ya, Ya, alternatifnya gimana? misalnya Pen, gue pengen login nih, kan perlu OTP nih. Udah kebelet pengen login nih, butuh OTP. Terus nggak ya. masuk nih. Udah ganti WiFi, pakai data tetap nggak masuk. Itu gimana? Nah, Solusi Iya, solusi ya. solusinya gimana? Kalau misalkan hal itu terjadi. Bikin akun Ini baru. kan permasalahannya tadi ada tiga. Kan antara dari servernya emang lagi delay, terus kedua itu jaringan kalian lagi delay atau HP kalian emang delay. Jadi cara solusinya itu antara ini kalian kalian ganti ininya webnya atau ininya sih nggak perlu itu di web lagi karena servernya lagi down atau harus nunggu sih karena servernya down biasanya kan maintenance. Terus yang kedua itu dari jaringan kalian. Kalian tuh harus cari jaringan yang bagus sih kayaknya. Terus atau tiga yang ketiga itu ganti HP itu. Itu sih Mas. Ganti HP oh, kalau emang lagi burik HP kalian. misal kalau kata lo tadi ganti web, misalkan gue pengen login
ML nih di web. Misalkan terus perlu OTP. Apa mau ganti web ML juga, Pen? Tunggu sih Mas, itu biasanya kan server kan lagi down kadang-kadang, biasalah server. Ya, kita nggak tahu. Kemungkinan Mas Dimasnya lagi nggak beruntung pada saat itu servernya lagi down. Biasa kan kalau bisa juga kan, kita kan pernah kejadian kayak di BISD gitu kan, server lagi down itu nggak bisa diprediksi sih. Oke, Ya, oke. Ya, ya. Itu ada yang mau nanya tadi, Sabrina ya kalau nggak salah, ada suara Iya, cewek nggak? Sabrina tadi on mic tuh. Coba Iya, kan mau nanya dong. Ya, silakan Bang. Kan di situ dijelasin keuntungan stateless RESTful API aja. Coba sebutin dampak negatifnya dong kalau kita gunain RESTful API. Sebutin Dampak negatif. bagus, pertanyaannya Ah, bagus. yang Steven tahu. Ini Neng Bina coba on Nggak, cam dulu, udah mandi apa belum? Atau lagi nggak harus ini tiduran pan, apa gimana nggak itu? nggak nggak harus negatif sih pan. Mungkin kayak kekurangannya gitu apa? Ya, Atau kekurangan Bang Arul mau bantuin sesama tim ya kan? Tim lagi tim. dek-dek. Nggak kak, saya lagi kontra sama dia nih kalau di diskusi. Oh gitu. Bisa bro. Ini parah banget nih Kak. Wih, bentar ya Kak, lagi ini dulu. Apa ya? Nggak ada di Lagi chat GPT kah? Chat GPT. ini kan saya sudah jelaskan tadi. Percuma kita cari di ChatGPT kalau nggak bisa jelasin. Ayo guys, berikan Bagus, tapi pertanyaan. ada usahanya loh itu. Ya minta Ayo guys, penjelasannya di chat bertanya guys. GPT. Bantai Stephen, bertanya guys. nyatanya guys. Oke, Ntar dulu menjawab. Steven, ini mau diganti share screen-nya nggak? Oh, nggak perlu sih Kak. Oh nggak perlu. Oh ya oke. Ya 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 ya. Ini Lanjut udah lanjut. masuk sesi tanya tanya jawab. Makasih Kak. Oke, jadi aduh, sakit nih saya nih. Untuk menjawab pertanyaan dari siapa yang namanya tadi? Neng Sabrina ya. Ya, apa tadi ya kekurangan atau dampak negatif dari RESTful API atau yang stateless? Jadi yang pertama itu dari segi kekurangan sih. Di sini ukuran requestnya itu lebih besar karena semua data atau konteks autentikasi dari user itu harus dikirim berulang-ulang di setiap requestnya. Jadi ukuran payloadnya itu bisa membengkak di servernya. Terus karena ukuran request yang lebih besar ini bisa berdampak pada performa, terutama di koneksi lambat atau perangkat terbatas. Ini bisa menjawab dari pertanyaan Dimas tadi ya, soal kasus OTP tadi. Jadi gara-gara ukuran requestnya itu terlalu besar, Mas. Jadi berdampak juga pada koneksi dari servernya yang lambat dan juga perangkat yang terbatas, Mas. Terus yang kedua itu keamanan di pihak klien. Jadi karena klien itu menyimpan semua state termasuk token yang tadi Mas. Jadi resiko keamanan itu meningkat Mas. Karena apa alasan sih kenapa bisa meningkat? Jadi keamanan bisa meningkat itu jika token kita tadi itu tidak dienkripsi dengan baik. Terus yang kedua itu token yang disimpan kita itu sembarangan. Misalnya itu di local stores tanpa proteksi. Terus yang ketiga itu ada tidak adanya mekanisme refresh atau expiring token yang tepat. Terus yang ketiga itu ada klien itu menjadi lebih kompleks. Itu kekurangan sih. Jadi dari server tersebut mengharuskan klien harus pintar menyimpan dan mengelola konteks sendiri. Terus misalnya ketika berpindah halaman atau kita membuka kembali aplikasinya, itu sering terjadi error. Yang ketiga itu ada pengembangan front end perlu mengenangani lebih banyak logika dan validasi. Ini saya nggak tahu sih bagaimana pengembangan front endnya ini, jadi nggak begitu tahu. Terus yang terakhir itu ada
tidak cocok untuk interaksi yang panjang atau sesi intensif. Jadi aplikasi sepertinya itu misalnya itu kayak aplikasi banking, e-learning atau game online. Jadi dalam kasus ini menyimpan state di server atau stateful itu bisa lebih ini ya istilahnya ya harus lebih kecil ya istilahnya ya jangan terlalu besar itu sih menurut sepemahaman saya sih yang Bina nggak terlalu ini sih. Yap, Alah, Gimana oke. jawabannya, Sabrina? Mau diserang lagi nggak, Bina? Tapi menurut Steven, jelasin menurut pendapat Steven, pemahaman Steven, apakah stateful RESTful API itu sangat apa ya, sangat worth it untuk digunakan untuk produk bisnis kita. Jelasin menurut opini Steven aja ya. ya, hmm, duh, worth it ya, oke ya. Menurut saya ya, Neng Bina. Jadi, menurut saya itu ya untuk kita yang lagi menempuh pendidikan di BISD ya, itu lumayan worth it ya. Karena sistemnya itu sangat mudah dan juga efisien dan terdistribusi. Tapi kembali lagi tadi banyak tantangannya kan, seperti hal keamanan dan juga ukuran datanya dan juga manajemen state yang ada di kliennya. Jadi kita itu bisa pintar-pintar lah untuk mengatasi hal tersebut seperti kayak hal keamanan tadi kita jangan menyimpan kayak kode OTP tadi di sembarangan resource tadi dan juga ukuran data. Jadi kita harus bisa meminimalkan sih istilahnya ya. Jadi ini lebih ke 60% sih, enggak 100% disarankan ya Neng Bina. Jadi enggak terlalu inilah istilahnya gitu sih. Oke, oke. Thank you, Steven. Ya, Oke, jadi ada pertanyaan lagi nggak nih sebelum dilanjutkan lagi? Oke, coba kan aku kasih applause dulu dan semuanya tolong tepuk tangan buat Steven karena diserangnya udah luar biasa. Kayak ya, Steven Astagfirullahaladzim, ini thank you so berasa much gue Kak. kayak sih berasa gue yang lagi presentasi sendiri gitu ya. Oke, tapi luar biasa. Hari ini seru banget. Jadi sebelum kemana-mana dan memang sudah nggak ada pertanyaan lagi di sini, tinggal Bang Adam ya berarti meluruskan dari pertanyaan-pertanyaan Arul, Ardi, Van, Dimas maupun Sabrina. Karena udah agak melenceng kemana-mana sebenarnya ya. Udah out of scope tapi masih berkaitan itu sih sebenarnya dengan apa yang sekarang kita lagi pelajarin dan jalanin perihal bisnis digital. Oke. Oke, ini bisa di off aja kali ya, share screen-nya ya. Oke, sudah sebentar ya. Udah kelihatan belum sih? Hmm? Nah, kalau contoh udah dari sini aja. Oke, jadi tadi Steven udah menjelaskan tentang stateless dan RESTful API. Itu sebagian besar udah benar. Ini suaranya kedengeran kan ya? Oke, Kurang kenceng suaranya Bang Adem. suaranya kurang kenceng. Waduh. Ya, Oke, sebentar ya. Ini kenapa nih? Audio inputnya. Oke. Halo, halo, halo. Kedengeran nggak? Halo. ya oke, oke Bang, udah lumayan Bang. Oke, oke, udah lumayan ya berarti ya. Oke, jadi Kak Adem mau meluruskan aja nih. Jadi sebagian besar udah dijelasin sama Steven. Jadi tinggal kalian biar lebih paham lagi gitu. Jadi
Di API itu memang benar itu sebelumnya memang kita udah belajar metodenya, tapi kita belum tahu gitu loh jenisnya seperti apa sih API itu. API itu emang biasanya disebut sebagai RESTful API. Ini biasanya API yang dihasilkan sebuah website atau backend mesin di balik sebuah aplikasi. Nah, itu ada dua jenis. Yang pertama state dan stateless. Bedanya apa? Bedanya kalau state itu dia punya ingatan. Kalau stateless itu dia nggak punya ingatan. Nah, kalau state itu berarti dia kan punya ingatan. Tentunya kelebihannya dia itu berarti dia itu akan menyimpan sebuah tadi ya token yang udah dijelaskan oleh Steven, dia itu benar dia akan nyimpan token atau bisa disebut session. Session itu oke nanti ada penjelasannya sendiri ya session di sini ya. Jadi secara singkatnya session itu anggaplah itu data diri kalian itu akan disimpan selama kalian lagi mengakses. Dan dia akan punya ingatan tentang kalian itu siapa, kalian itu eh misalkan ya contoh-contoh nyata apa kecilnya aja deh kalian lagi mengakses sebuah akun Shopee atau bank ya mobile apps bank gitu. Nah, itu nanti ketika kalian login, nah pertama kali kalian login itu kalian akan ketemu API state. Karena dia akan bertanya dulu, kalian harus login dulu, kalian harus nyebutin kredensialnya dulu. Ketika kalian benar masukinnya, berarti kalian akan dikasih sebuah token. Tokennya itu cuma dimilikin oleh kalian, nggak akan ketukar oleh yang lain. Nggak mungkin kan kalian masukin misalkan Steven masukin kredensial Steven, ID sama password, tiba-tiba masuk ke akunnya Dimas, itu nggak mungkin. Token itu sifatnya unik, jadi si state itu ngenalinnya dari situ. State itu akan ngenalin semua apa akan dapetin data-data tentang si Steven dari situ. Nah, karena si state ini punya ingatan, jadi ketika kalian akses Shopee, kalian pengen check out keranjang apa ke check out barang, masukin ke keranjang, ya kalian misalkan masukin ke keranjang dulu nih, belum beli ya. Pencet, masukkan ke keranjang, terus nyari lagi barang, pencet lagi, masukin ke keranjang, masuk lagi. Jadi ada dua. Nah, di situ state yang akan bekerja karena dia akan mengingat terus kalian ngapain, kalian mau ngapain, terus kalian total yang belanjaan ini udah ada berapa, dia akan menghitung itu semua. Itu namanya state. Nah, kekurangannya apa? Di balik kelebihannya yang bisa ngingat semuanya itu dia itu susah di scalable. Artinya ketika ingin dikembangkan lebih jauh lagi karena dia punya ingatan, itu berarti kalian harus memperbesar sebuah server atau kalian harus pakai superkomputer yang lebih canggih lagi karena pertama dia butuh sumber daya yang lebih besar. Dia harus ingat terus-terusan. Berarti dia perlu memori yang besar kayak gitu. Itu kekurangannya. Tapi memang sebenarnya ya biaya server dibalik seperti Gojek, Shopee itu hampir mungkin aja triliunan kali ya per bulan. Karena untuk menjaga si state ini agar tetap berjalan dengan lancar atau mulus. Sebenarnya ini butuh sumber daya yang gede banget. Karena kalau misalkan ini anggaplah itu ada 1 juta pengunjung gitu ya, dia harus nginget 1 juta pengunjung itu secara bersamaan itu butuh memori yang luar biasa besar. Nah, kemudian ada lagi namanya satu lagi stateless. Stateless ini apa? Stateless itu dia lebih ke arah dia itu nggak ada ingatan apapun. Nah, contoh-contoh kecil ya stateless itu. Kalian tahu pernah pasti ya nyoba mesin pembeli minuman otomatis yang di Univra Harja belum? Yang nggak ada yang jagain gitu loh. Biasanya disebut apa sih kayak gitu? Pernah Eh, Kak, Finding mesin. ya, vending mesin Kak. ya betul vending machine. Nah itu kalian nggak ada yang layanin kan? Kalian cuma sama sistem kan? Nanti bayar via QR code kan? Nah itu dia stateless. Kenapa stateless? Karena kan nggak mungkin ya. Misalkan Steven make beli minuman, contohnya beli minum air putih. Nah, selanjutnya ada Dimas mau make nih, jedanya 5 menit deh. Dimas mau beli barang yang lain, kan nggak mungkin mesin itu nginget apa yang Steven beli sebelumnya. Kalau misalkan dia nginget ya agak lucu juga gitu, karena di situ nggak ada login, nggak ada juga pertanyaan tentang data diri dan sebagainya. Nah, itu stateless. Nah, stateless yang sering kalian temuin lainnya itu biasanya ya, stateless itu ada di Google pencarian atau Google Maps atau apa. Itu biasanya kalau misalkan setelah kalian nyari nih, misalkan Jakarta.
Nah, terus kalian tujuannya mau kemana lagi? Beda lagi, bukan Jakarta, tapi mau ke Bandung. Kan nggak mungkin informasi tentang Jakarta disertain lagi di ketika kalian nyari ke Bandung kayak gitu. Itu biasanya pakai stateless kayak gitu. Jadi informasi-informasi sebelum itu nggak dibawa. Beda ketika kalian pakai stat apa tentang stat itu stat pasti akan bawa terus-terusan. Jumlah saldo kalian berapa, jumlah ini kalian berapa, kayak gitu itu harus selalu dibawa. Makanya dia butuh memori besar. Nah, stateless ini kelebihannya ini mudah banget di scaling. Kalau misalkan ada 1 juta orang atau 1 miliar orang akses secara bersamaan, itu dia nggak masalah karena dia nggak butuh memori. Kalian cuma butuh kata kunci itu yang dicari atau kalian cuma butuh sesuatu saat itu, setelah itu udah dilupain kayak gitu. Nah, makanya itu banyak banget aplikasi yang pakai stat ini. Sekedar hanya untuk hit doang ya, hit atau request sesuatu tapi nggak diingat oleh si sistem. Nah, jadi si stat ini kekurangannya ya, di balik kelebihannya pasti kan ada kekurangannya juga ya. Ya tadi seperti yang tadi nggak ada ingatan, itu udah pasti nggak ada ingatan karena si stat ini memang diciptakan nggak ada ingatan sama sekali. Terus kalau misalkan masalah keamanan, nah kalau misalkan pengen menciptakan aplikasi contoh ya tentang login atau apa ini nggak bisa pakai stateless karena stateless nggak akan nyimpan session. Itu kekurangan dia, itu dia nggak bisa nyimpen session juga, dia nggak bisa nyimpen eh, cookies yang tadi lagi dijelasin. Nah, ini kebetulan Kak Adem juga mau jelasin tentang itu juga ya. Ini udah nambahin slide lagi. Ini kalian pasti pernah ketemu nggak sih dengan cookies, dengan cache? Kalau session biasanya kalian jarang ketemu ya, karena ini di balik sebuah sistem. Nah, kalau cookies ini pasti kalian pernah ketemu yang harus biasanya minta di accepted gitu loh, minta di ACC. Ketika kalian ngunjungin website, terus muncul nih pop up gitu. Nah, tolong ACC bagian ini kayak gitu. Itu namanya cookies. Nah, cookies sama cache itu beda, walaupun sama-sama nyimpen memori. Ini dia jenisnya untuk state ya. Ini dia jadi untuk state. Cookies ini datanya lebih dinamis. Jadi cookies itu datanya nggak seperti cache yang statis. Catch, oke, kita bahas cookies dulu ya, bukan catch ya. Nah, cookies lebih dinamis, artinya kalian ngapain aja di website itu kalian akan terdeteksi, termasuk username kalian, tapi bukan password ya. Dan biasanya cookies ini udah dienkripsi sesuai standar biasanya, jadi informasi kalian itu akan dienkripsi. Namun nggak menutup kemungkinan kalau website kurang aman itu diretas. Jadi ada sebagian besar yang cookiesnya itu bisa diretas untuk ngambil data diri kalian. Makanya itu nggak boleh sembarangan masukin kayak nomor kartu kredit, nomor telepon, kayak gitu ke sembarang website. Apalagi yang sebenarnya di balik itu semua dia nyimpen cookies kayak gitu diem-diem. Nah, cookies itu biasanya kalau yang resmi itu dia pasti akan minta persetujuan kalian. Boleh nggak ini disimpan data-data kalian? Kalau nggak ya berarti kalian akan jalan dalam mode stateless gitu. Tapi kalau disetujuin kalian akan jalan dalam mode stat karena diingat. Contoh, Steven pernah kunjungin website ini. Steven nge-scroll sampai bagian mana, lalu ngeklik link apa, kayak gitu. Nah, itu biasanya cookies yang dari first party, artinya eh, cookies itu diciptakan untuk kebutuhan si website tersebut. Tapi ada lagi third party cookies. Nah, ini cookies yang dibutuhkan dari domain lain. Biasanya ini untuk AdSense ya, untuk Google AdSense kayak gitu. Nah, ini biasanya juga ada nih kayak gini nih. Biasanya dan ini minta persetujuan. Kalau ini biasanya nggak perlu persetujuan karena umumnya website akan deteksi ini. Eh, nah, kalau yang ini dia akan minta persetujuan karena emang itu ada data tentang privasi kalian ya, bebas kalian pengen di tracking, kalian ngeklik apa. Itulah yang sering banget kalian ketika nyari sesuatu baru ngeklik apa, tiba-tiba kalian akan nemu ads yang kurang lebih barang yang kalian cari itu sebelumnya. Pasti sering lah di sini ngalamin ya kan, lagi nyari-nyari nih baca-baca tentang sesuatu nggak sengaja ngelihat tentang barang yang kalian barusan cari kayak gitu itu pasti kalian ketemu. Nah, itu cara kerja dari cookies. Jadi si orang A dia barusan ngeklik ini, barusan dia ngeklik ini, tolong simpan, tolong kirim ke third party cookies. Artinya tolong kirim ke website tersebut untuk di track. Kalian ngapain aja itu akan di tracking kayak gitu. Tapi ini sifatnya nggak wajib ya, dan ini harus minta persetujuan kalian.
Dan makanya itu kalau misalkan kalian ngunjungin website itu jangan sembarangan mencet cookies juga ya, jangan langsung di accepted kecuali memang website-website yang udah besar ya kayak Apple, kayak misalkan Samsung ataupun website-website lainnya kayak gitu. Itu biasanya untuk kebutuhan ads aja sih. Dan kalau untuk yang lain itu agak berbahaya juga karena takutnya dia nge-tracking yang lain. Biasanya browser saat ini itu udah ada anti tracking kayak gitu. Anti tracking entah kalian mau pakai Google Chrome atau pakai Opera Mini atau pakai browser lain itu biasanya udah ada anti tracking. Itu pencegahan terhadap pencurian data juga. Dan selanjutnya ini session ya. Nah, session ini lebih ke arah beda dengan cookies ya. Kalau cookies itu kalian nggak perlu login. Ketika kalian setuju, data yang tanpa login itu akan diambil oleh si website itu. Tapi nggak termasuk password kalian, itu nggak termasuk. Nah, kalau session ini dia ketika kalian login, baik di Shopee, di Gojek, di Tokped, itu kalian akan dikasih ID. Nih, dia kan akan ngasih return session ID berupa token. Tokennya itu unik bersifatnya dan selama kalian masih login, token itu berarti masih berlaku. Token itu ada umurnya. Ketika kalian misalkan tokennya udah habis umurnya, maka kalian harus login ulang. Makanya kadang aplikasi ada yang ketika kalian udah lama nggak buka, ketika buka lagi kalian harus login ulang, kayak gitu. Nah, itu namanya tokennya udah habis, sessionnya udah habis, kayak gitu. Itu browser juga ada yang kayak gitu sih, banyak yang nerapin kayak gitu. Udah pasti kalau session ini pakainya state API karena dia harus mengingat. Nah, ingatannya dari mana? Salah ingatannya dari database. Kalau ini bukan dari database, kalau ini dari database. Kalau ini berdasarkan perilaku user, cookies. Kalau ini berdasarkan data yang kalian masukkan ke database. Contohnya Shopee, kayak gitu. Kalian kan pasti udah ngisi alamat, dan kalian udah punya saldo Shopee Pay-nya berapa. Terus kalian udah ngisi hal-hal yang lainnya gitu loh, nama dan sebagainya. Nah, itu dapatnya dari database. Ini untuk akses ke database kalian perlu token. Tokennya itu ada umurnya, kayak gitu. Biasanya umurnya di set paling sebentar itu 24 jam, paling lama itu biasanya bisa sampai 30 hari atau 90 hari. Tergantung si sistemnya sih. Dan di setting nggak terlalu lama agar ketika ya amit-amit ya kejadian handphone kalian diretas itu sessionnya udah nggak ada kayak gitu. Nah, untuk Cats ini kalian sering nemuin. Cats ini biasanya statis ya, halaman website statis. Dia ini untuk meringankan bandwidth kalian ya. Jadi umumnya website-website yang besar itu biar dia nggak terlalu gede bayar internet dan nggak terlalu besar bayar server, dia biasanya pakai cache. Cache-nya itu banyak jenisnya. Ya, termasuk kayak media sosial itu juga catch. Jadi, handphone kalian akan ngedownload statis ya, statis. Dan ini berlaku biasanya di set setiap 30 menit sekali akan download halaman tersebut. Jadi, ketika kalian balik lagi ngunjungin itu, biasanya itu kalian ngeloading dari yang udah kalian download. Dan ini kalian nggak akan sadar kalian udah download itu karena itu diatur secara otomatis oleh sistem. Kalau kalian mau ngakses ini, kalian download dulu halamannya semuanya, baru kalian buka lagi kayak gitu. Ini biasanya di Instagram juga ada kayak gitu, di Twitter juga ada, di media sosial lainnya hampir semuanya itu pakai Catch. Karena kalau nggak pakai Catch, bayangin aja kalau misalkan 1 miliar orang terus-terusan request tanpa henti, tapi nggak nyimpen sesuatu apapun atau langsung ke server ya, jadi nggak ke device dia. Itu pasti bandwidthnya gede banget. Itu lama-lama akan meledak servernya. Nah, beda cerita kalau ada Cats, dia akan nyimpen di HP kalian masing-masing atau laptop kalian masing-masing. Nah, Cats itu akan kadaluarsa biasanya setiap 8 jam. Tergantung sih ya di settingnya gimana. Jadi ini untuk mempercepat juga sih. Kalau Cats-nya udah habis, biasanya kalian akan lebih lambat aksesnya. Tapi kalau Cats-nya masih ada, itu biasanya kencang banget aksesnya karena udah di-download duluan sama kalian. Nah, cache itu kayak gini ya, ada cache dari level 1, level 2, atau yang disimpan di RAM, atau yang di hard disk. Nah, makanya itu eh, bagi pengguna sama sih, di iPhone juga ada cache, di Android juga ada cache. Nah, cache itu biasanya umumnya kalau di aplikasi ketahuan ya, dia cache-nya itu berapa banyak, dan ketika ada error, biasanya kalian hapus kan, kayak gitu. Nah, biasanya ada perubahan tertentu dari website, tapi kalian download versi sebelumnya, kayak gitu. Itu biasanya terjadi error.
pernah nemuin mungkin kalau lagi ngoding atau gimana, atau mungkin kalian pernah ketemu sebenarnya sebelumnya kalian bisa ngakses website itu, tapi tiba-tiba nggak bisa, tapi orang lain bisa, teman-teman kalian bisa, cuma diri kalian sendiri yang nggak bisa. Itu biasanya kalian ngedownload versi sebelumnya. Dan ketika kalian akses lagi, itu ya versi sebelumnya. Padahal website itu udah update barusan, baru banget update. Jadi bentrok kayak gitu. Si website akan ngecek kan, nah ini mah versi sebelumnya. Tapi kalian maksa buka versi sebelumnya kayak gitu. Dan itu akan terjadi error. Makanya sering banget disuruh hapus cache kayak gitu. Biar ngedownload data yang baru lagi. Kalau nggak akan error, itu cache. Cache yang udah dimasukin ke hard disk ataupun storage kalian. Ini di HP juga banyak ya, hampir semua aplikasi itu pakai cache. Cache itu aman banget untuk dihapus. Tapi kalau misalkan data-data utama itu jangan sampai dihapus ya, karena aplikasi kalian akan langsung hilang kayak gitu. Kalau cache nggak apa-apa dihapus, karena memang ini di-download secara otomatis. Kalian boleh hapus ketika kalian ngerasa itu udah lambat ataupun udah nggak update, up to date kayak gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya, kita open discuss sekali lagi. Ya, diskusi aja. Jadi nyerangnya jangan Steven terus, kali-kali ke Bang Adam gitu. Iya nggak apa-apa. Parah banget Bang Kakak. Nggak sih Bang, kurang lebih udah jelas ya sama tadi juga udah dicontohin hal-hal kecilnya, jadi udah paham. Kasih contohnya aku loh. Hmm? Suara apa itu? Gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain kira-kira? Dari sini aja ya. Mungkin kalian mungkin ngerasa pernah nemuin sesuatu atau apa gitu. Nah, kalau misalkan kejadian yang tadi ya, misalkan tadi ada pertanyaan tentang OTP bukan sih? Ngeributin OTP ya tadi. Iya Kak. Nah, kalau OTP itu eh, sistemnya sebenarnya banyak ya, OTP via SMS ataupun via WhatsApp kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan cookies, session, dan cache. Itu nggak ada, karena ini bukan berkaitan dengan ingatan gitu. Tapi ketika kalian login, itu kan kalian akan eh, ngirim permintaan kan ke server. Hmm. Nah, butuh OTP ke nomor ini, tolong kirim. Nah, biasanya itu si server di balik backend ya, ini nggak nggak langsung dijelasin di sini ya, karena ini beda beda kasus sih. Si server itu biasanya dia ada yang namanya antrian gitu, antrian. Jadi OTP ini sering banget dijadiin untuk hack ya biasanya ya. Karena hacker ini manfaatin OTP-nya kalau misalkan nggak di limit. Jadi setiap server itu biasanya udah ngelimit. Ngelimitnya pakai apa? Ngelimitnya bukan ngelimit ketika udah ada 1 juta OTP keluar, sisanya nggak keluar lagi. Nggak kayak gitu. Tapi biasanya dia ngelimit per user itu make maksimal tiap 1 menit itu 1 kali ngirim. Biasanya ketika kalian ngirim OTP pertama, suruh tunggu dulu kan berapa menit kayak gitu. Hmm. Nah, itu antrian di servernya ngirim. Jadi server itu nggak langsung ngeblast langsung 1 juta orang nih login, thread 1 juta dikirim, nggak, tapi ngantri 100 ribu dulu, 100 ribu lagi kayak gitu. Makanya kadang ada yang namanya delay pending kayak gitu. Benar kalau kata Steven tadi itu ada delay terkait kayak gitu. Tapi bisa juga itu dari device kalian masing-masing itu pending kayak gitu. Itu juga bisa. Tapi umumnya biasanya dari si server itu sendiri yang ngedelay gitu loh, pending. Tapi kalau misalkan dalam berjam-jam udah nggak masuk-masuk, nah itu berarti ada kemungkinan besar itu si servernya saking lamanya atau saking banyaknya banget antrian, dia nggak bisa proses antrian itu. Jadi walaupun ada antrian di dalam server ya, anggaplah itu ada 10 juta antrian. Dia proses setiap antrian itu 100 ribu yang diproses tiap menit. Nah, si server akan ngasih waktu dan 10 juta ini harus dihabisin dalam waktu 60 menit. Ternyata yang sanggup diselesaikan sama server 5 juta. Nah, 5 jutanya lagi gimana? 5 jutanya lagi biasanya di-cut sama si server itu. Makanya nggak kekirim-kirim kayak gitu. Jadi itu namanya timeout kalau di server. Itu kan pernah kalian ketemu request timeout kayak gitu. Pernah ketemu nggak? Timeout. Pernah Kak.
Nah, ya kayak gitu. Itu biasanya si server mutusin. Ini udah terlalu lama kita ngeproses ini nggak kelar-kelar. Ya udah kita putusin stop di 5 juta track kayak gitu. Setelah 1 jam. Nah, 5 jutanya lagi tuh biasanya pending nungguin nggak kelar-kelar berjam-jam atau berhari-hari nggak masuk-masuk. Itu kalian perlu login lagi, request OTP lagi biar masuk ke antrian yang terbaru kayak gitu. Itu biasanya di server dibaliknya kayak gitu sih biar nggak nge-lag ataupun nggak terlalu boros sumber daya. Nah, OTP WhatsApp juga sama. Kalau OTP SMS itu memang agak kadang-kadang suka delay kayak gitu. Kalau WhatsApp biasanya lebih real time ya karena dia berkaitan dengan gateway yang lebih cepat ya punya Meta. Kalau SMS itu biasanya gateway-nya dibuat sama platform masing-masing gitu loh. Dan itu berkaitan dengan si nomor yang dituju negara tersebut. Biasanya kadang operator suka pakai Telkom ataupun nomor apa kayak gitu itu masih suka pending di situ. Kalau WhatsApp kan hubungannya dengan Meta ya. Meta biasanya jauh lebih cepat untuk nyampainya dan minim banget untuk salah kayak gitu. Nah, itu terkait dengan OTP. Nah, OTP jadi nggak ada kaitannya dengan ini ya. Kalau masalah cookies di hack itu ya memang benar ada. Itu makanya kalian jangan sembarangan nge ACC 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 gitu. Kalau bisa sih, kalau cuma mau baca sebentar tolak aja kayak gitu. Apalagi itu berkaitan kalau ada kaitannya dengan keuangan kayak gini gitu. Walaupun sekarang sebenarnya di browser terbaru kalau keuangan itu udah dienkripsi sih. Kalau zaman dulu sebelum ada enkripsi ya itu bahaya karena keuangan itu biasanya awal-awal apalagi CC ya. Itu kalian pernah nggak sih nemuin kalau misalkan mau bayar sesuatu terus ketemu form nih, ketemu form singkat tapi bisa auto isi gitu loh. Kalian nggak usah ngetik lagi, udah ditawarin ngisinya dari nama, alamat, pembayarannya apa, itu udah keisi otomatis semua. Mana Kak? Pernah, tahu nggak itu datanya dari mana? Kan nggak mungkin session. Nah, itu dari cookies, karena kalian pernah nyetujuin, kayak gitu. Makanya jangan heran, kok bisa ya? Dia pas kalian pengen ngisi, udah tahu duluan gitu loh. Alamatnya ini, kodenya ini, namanya ini, gelarnya ini, jurusannya ini, bahkan univnya ini, kayak gitu. Itu simpannya di cookies, bahkan metode pembayarannya apa juga udah tahu. Itu kalau zaman dulu itu kadang suka ada yang ngehack kayak gitu. Itu bahayanya kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih harusnya udah jarang ya yang kayak gitu ya, karena udah dienkripsi. Kecuali kalian emang bener-bener secara ya entah ya ketipu, hipnotis ataupun secara sadar ngisi di form yang jelas-jelas udah jebakan gitu loh. Terus ACC cookiesnya Link itu di kayak link phishing ya Kak? iya phishing ya gitu ya itu udah wassalam deh ya karena kalian secara sadar gitu loh ngetik gitu. Itu udah nggak bisa ketolong kalau kayak gitu. Nah kalau yang tadi secara kalau di hack sih hampir nggak mungkin ya kayak gitu. Kalau cookies. Cookies juga biasanya dia update sih, update dan ada permintaan update. Biasanya kalau misalkan kalian isi username, tiba-tiba passwordnya berubah. Ada tombol nih kalau di Google Chrome nih di atas, mau nge-update password baru atau enggak kayak gitu. Itu cookies juga kayak gitu. Hmm. Ya, itu disimpannya ke eh, data kalian, hard disk kalian dan cookies itu sebenarnya kalau bisa dibilang ada umur expired itu nggak ada sih sebenarnya ya. Jadi dia emang berlaku selamanya. Itu bedanya kalau cookies yang disimpan kalian sendiri. Tapi kalau cookies pihak ketiga ini selalu update dinamis. Sekali lagi ini di tracking dinamis. Kalian ngeklik apapun itu akan ketahuan. Makanya jangan heran kalau kalian barusan habis nyari sesuatu tiba-tiba tuh Meta, Instagram, TikTok semua tentang itu. Baru banget nyari sepatu nih. Ih lucu nih sepatunya nih. Ngeklik. Terus tiba-tiba iklan TikTok, iklan Meta, iklan Instagram, semua ketemunya tuh sepatu, sepatu itu lagi. Nah, itu asal dari cookies. Yang secara nggak sadar, kalian itu lagi di tracking, kayak gitu. Hmm. Ya, dari sini. Ini Sakti. lebih berhubungan kayak materi minggu lalu ya Kak, ya, tentang ini Iya, ya. ini sebenarnya ini berhubungan sama SEO sih. Tapi Ya. teknologi apa yang dipakai sama si SEO Google, kayak gitu. Hmm. Makanya bisa dibilang ini kayak mata-matanya dari Google lah tentang aktivitas kalian sehari-hari gitu. Bahkan dia bisa tahu kalian tinggal di mana, kayak gini gitu. Ya itu taunya dari mana ya dari cookies itu sendiri. Kayak gitu, nama kalian siapa, kalian hobinya suka cari apa, kayak gitu. Itu bisa di-track dari cookies. Kalau Catch itu nggak bisa di-track karena ini
cuma ngedownload data si halaman itu aja untuk saat itu, biar kalian ngaksesnya nggak lambat dan lebih cepat. Tapi kalau catch ini nggak berlaku di game ya, karena di game itu umumnya nggak pakai. Game itu butuh latensi tinggi sama real time update kayak gitu. Kalau game tuh lebih ke arah session sih, dia nggak pakai cookies, nggak pakai catch, Hmm. lebih ke session. Dan game itu nggak ada yang stateless, umumnya ya dia makainya stat semua karena dia harus inget kayak gitu. Kan nggak mungkin ya, contoh lah, contoh kecil walaupun nggak login kalian main catur gitu loh. Kalian jalanin bidak putih nih, misalkan jalanin pion satu, terus si hitam jalan lagi, terus si hitam lupa mau jalanin apa lagi kan itu nggak mungkin kayak gitu. Dia harus pakai stat. Kalau stateless tuh biasanya yang kayak tadi di vending machine ataupun di mesin-mesin yang sekiranya cuma dipakai sekali, setelah itu kalian pakai lagi di tempat lain kayak gitu. Nggak perlu inget lah gitu. Oke, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Jadi untuk masalah ini tadi ya Kak OTP tadi, jadi itu lebih ke arah ini ya Kak, servernya emang lagi ini full request atau enggak ini ya dari device kita sendiri kurang ini. Iya, iya kalau SMS biasanya bisa dari device kita juga. Kalau kalau kalian lagi minta OTP nih request SMS, tapi kalian di atas gunung yang sinyalnya susah, itu Hmm, biasanya nyampainya lama banget atau bisa juga nggak nyampe kayak gitu. Tapi kalau kalian di dalam kota yang dekat banget dengan sinyalnya banyak gitu ya, itu biasanya juga cepet sih masuknya SMS. Cuma emang kalau SMS itu kelemahannya ya gitu. Jadi kita nge-request ke server, server minta ke payment apa bukan payment gateway, SMS gateway. SMS gateway nyampein lagi ke operator, operator nyampein ke kita kayak gitu. Nah, dari SMS gateway ke operator itu kadang suka pending operatornya. Operator ke kita apalagi lebih suka pending lagi gitu. Makanya lebih cepat pakai WhatsApp kayak gitu. Biasanya sekarang aplikasi udah ada sih yang pakai WhatsApp atau Telegram atau Line buat OTP kayak gitu atau email. OTP itu kadang juga suka via email. Email jauh lebih cepat sih ya, jarang banget pending. Kecuali salah ketik kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Bang mau nanya, itu kan kalau misalkan udah sengaja nggak kepencet yang accept cookies itu, cara ngebatalinnya gimana bang? Kalau ngebatalinnya biasanya kalau kalian ngunjungin website lagi itu ada eh, ini susah sih contoh ini ya. Ada pengaturan gitu loh di websitenya cookiesnya atau kalian bisa atur tunggu sebentar ya. Bisa juga kalian clear clear cookies ya. Kalian kalau misalkan make browsernya Google Chrome ya, itu kok ketika kalian delete history itu ada yang namanya delete cookies, delete cache kayak gitu. Coba aja kalian kayak gitu deh. Di sini bisa kelihatan nggak ya? Ini kelihatan nggak kayak gini? kelihatan nggak? Yang suka ada di Google Chrome. Nah, Betul. ini ada tulisannya kan, delete cookies. Nah, tapi kalau misalkan kalian ngedelete ini doang, ini kalian nggak ada pengaruhnya gitu loh. Cuma emang agak lambat ketika kalian visit. Nah, ini udah ditulis ya kayak gini ya. Nah, tapi kalau kayak gini, ini dihapus, ini kemungkinan besar kalian akan log out kayak gitu. Atau kemungkinan kalian perlu relog lagi. Karena ini nggak cuma cookies. Karena dia udah tulis ya, other site data ini berarti termasuk session. Ini akan di-delete semua. Kayak gitu. Jadi kalau emang pernah kejadian apa cookies kalian dihack atau session kalian dihack, mending hapus aja bagian ininya. Kayak gitu. Nanti ini diulang lagi. Ketika kalian ngunjungin akan ketemu lagi tuh pop-upnya. Settingan cookiesnya mau kayak gimana gitu. Cuma sekali lagi kalau kalian ngapus yang ini kalian akan relog lagi, login ulang kayak gitu. Karena ini nggak cuma cookies tapi session juga. Tapi kalau ini cuma cache doang, ini nggak ngaruh sih. Tuh lihat sampai 1 GB dia udah ngedownload. Nah, nggak tahu apa aja ini ya yang didownload sama dia. Umumnya sih biasanya ini website yang gambar ya. Kalau YouTube itu nggak pakai cache karena YouTube itu video bentuknya, mesti real time juga. Oke, kurang lebih kayak gitu sih. Itu tadi siapa yang nanya ya? Nopi ya? Aku. Tapi Oh, kalau misalkan udah ngapus
clear cookies itu otomatis di yang kata misalkan kita dihack, berarti otomatis di dia juga kehapus gitu Bang datanya. Harusnya udah nggak udah kehapus kecuali dia emang udah nyimpen. Tapi biasanya ketika settingan cookies kita dihapus itu udah nggak berlaku lagi sih dia pakai karena akan beda lagi gitu loh. Di cookies juga sebenarnya ada ID ya walaupun bukan token sih bentuknya itu ada ID itu ID kalian gitu loh dan umumnya biasanya ID kalian itu jarang banget bisa didapetin kecuali dengan kesadaran kalian sendiri kalian kasih kayak gitu. Nah, ini juga ada ya di Google Chrome ya. Ini kan third party cookies kan ya. Nah, ini bisa kalian nih, tuh, udah otomatis. Kecuali kalian secara sadar mencet yang ini gitu loh. Ya berarti kalian mau di track, udah siap di track kayak gitu loh. Termasuk tuh, to remember shopping cart kayak gini gitu. Itu lebih bahaya kan. Mending langsung aja kayak gini atau block sekalian kayak gitu. Oh iya. Ya, atau do not Iya. track. Itu juga bisa pilih kalian do not track, jangan nge-track saya kayak gitu. Atau kalian mau pilih situs apa yang boleh make boleh ngelacak kalian kayak gitu. Soalnya kalau misalnya nggak diaktifin sama sekali, itu biasanya kalian udah nggak ketemu lagi sama ads-ads yang ketika kalian klik kayak gitu. Ini ads privasi juga udah ada ya di browser-browser. Kalian pakai browser apa itu kadang ada, kadang juga enggak ya. Ini kadang makainya Chrome ya. Jadinya ada kayak gitu. Kak Adam, kan di situ ada dua kan Kak. Blokir cookie pihak ketiga dalam mode sama kan sama blokir cookie pihak ketiga itu bagusnya yang mana ya Kak? Yang pihak ketiga dong atau yang dalam mode sama kan? Oh kalau ini ketika kalian mode incognito, mode samaran. Pernah pakai mode samaran nggak? Mode Dia samaran, mode ini nih yang di sini nih. Kalau mode samaran itu nggak akan nyimpen cache. Jadi biasanya kalau developer ya, ini nggak nyimpan history. Ini pasti makanya incognito. Biar testing CSS, biasanya CSS tuh ganti warna website. Udah diganti tetap nggak berubah juga. Itu biasanya nge-cache. Nah caranya gimana? Akses dari incognito kayak gitu. Karena dia nggak akan nyimpan cache. Kalau kalian ngaktifin ini doang, berarti cookies yang di incognito mode doang yang diblok. Tapi kalau ini semuanya mau di incognito atau di mana akan diblok kayak gitu. Nah, nanti bisa dibaca ya, dia nggak bakal bisa browsing activity kalian kayak gitu. Nggak akan bisa personalize ads kalian, maka dia nggak akan tahu tuh kalian ngapain kayak gitu. Dan kalian di track tuh ngeklik-ngeklik apa itu nggak bisa kayak gitu. Kalau oke bisa sih aktifin yang ini atau mau yang ini juga nggak apa-apa. Kalau ini lebih ekstrim sih sebenarnya. Kalau ini allow ya kan, jarang nggak ada makin gitu. Ngeri banget soalnya kalau cookies itu. Biasanya ini sih. Kalau mau lebih private strict lagi ya ini do not track kayak gitu. oke Kak, makasih banyak Kak. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Ini termasuk privasi sih ya, privasi data kalian. Nyambungnya ke situ. Nyambungnya ke SEO juga sih sebenarnya ini. Oke, ada lagi pertanyaannya? Aku ada pengen yang aku. Arul, oh Arul. Nggak ada sih Bang. Oh udah cukup nih. Ya, Oke, katanya mau ada kuis ya Kanuka ya? Oke, yang terakhir nanti kita ada quizzes, jadi kalian standby. Itu kecilin. Oke, oke, sebelum itu kan Nuke mau sharing dulu ya perihal kelas SEO karena hari ini kayaknya nggak cukup udah 10:30 keseruan. Jadi yang bahas SEO materi itu kita bahas di minggu depan ya, guys. Oke. Nah, selain itu Kanuko mau izin sharing. Kalian kan ada kelas karakter building yang bahasa Inggris, betul? Gimana Kak? Betul, Ada betul. apa maksudnya apa sih mata kuliah yang bahasa Inggris kan ya yang kelasnya Iya begitu Kak. ya. Iya, Kak. Oke, selain yang TOEFL, setiap minggunya akan ada Teach Talk session 40 Teach Talk ya intinya sessionnya nanti akan banyak setiap minggunya. Nah, besok hari Sabtu akan ada jadi kalian bisa ikutin dari jam 8 kurang lebih sampai jam 10 by Zoom. Nah, karena ini Zoomnya juga rebutan sama dosen-dosen di seluruh Indonesia. Jadi kalau bisa kalian standby jam 8 kurang itu udah bisa masuk Zoom. Kayak gitu karena limited seat. Ya. Kemudian nanti ada assignmentnya di assignment apa sih, ID-nya Bu Dwi yang bahasa Inggris tentang si
seminar ini. Jadi setelah kalian sudah mengikuti seminar, jangan lupa dibikin cerminnya, isi kesimpulan dari seminarnya itu apa, kemudian novelty-nya seperti apa, kemudian minimal satu pertanyaan untuk narasumber. Oke? Ya, kalian bisa tanya jawab secara langsung maupun di chat. Oke? Ya. Dan yang penting nanti yang submit ke Aidunya itu adalah link cermin yang kalian buat di cermin digital. Jadi kita lebih ke arah ini ya Kak. Cepet-cepetan ya besok sekitar jam 8. Itu nggak ada pendaftaran ya Kak? Enggak, nanti paling absensi aja. Ya, pendaftaran kalian langsung masuk aja. Ini nanti paling absensi. Nah, absensinya kita akan lihat list dari by Zoom maupun yang ada di link absensi nanti. Bang lagi nonton apa, Steven? Hah? Dia lagi sambil apa itu si Steven? Bentrok suaranya. Ibadah Nggak, jam lain kan. nggak tahu Oh, tuh, Kak. lagi ibadah. Oke, oke. Ya, sorry. Jadi, besok masuk Zoom dulu, nanti ada form absensinya gitu, kalian bisa isi dan jangan lupa di cerminnya itu kalian screenshotin ya hasil mengikuti kelas ini. Nah, kan aku lagi reminder sekali lagi nih ya untuk kelas bahasa Inggris. Kalian bisa ikutin TOEFL, bisa hubungi Miss Arsy atau Bu Laila. Ya, kemarin kan ada Miss Arsy yang udah masuk ke kelas, jadi kalian silakan ikutin. Jadi fungsinya TOEFL adalah yang pertama untuk kalian nanti punya skripsi pengumpulan, yaitu syarat dari kelulusan kalian. Oke? Nah, kemudian nanti untuk syarat nilai juga di kelasnya Bu Dwi. Oke, dan nanti ada waktu 4 minggu ke depan, itu akan ada teach talk setiap minggunya yang kalian bisa ikutin. Oke, untuk nge-replace absensi yang di hari Selasa. Oke, ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Cukup Kak kalau saya. Jelas Kak. Oke, sip. Ya udah, kalau kayak gitu silahkan Abang Nuril standby kuisisnya. Abang Nuril. Oh, udah standby. Oke, silahkan join. Langsung join aja, langsung join. Yoi. Langsung join kuisisnya. Nggak ada suaranya ya, Nuril. Biasanya bunyi teng, teng, teng gitu. Nuril Oh, lah. belum di ini kayaknya audionya. Oh, Share audio, oke. Udah Kak. oke. Nggak ada suaranya tapi ya tetap. Oke, udah ada yang masuk. Oke, banyak. Oke, kita tunggu sampai 10.40 di play ya, Bang Nuril. Oke Kak. Ih, nggak ada suaranya Nuril. Nggak seru. Serius. Serius, gak Ah, bunyi. beda dulu. Nggak ada suaranya. Padahal udah 100% ini ya. Share udah sama suaranya belum? Nurilnya Sudah. pas mau share screen onin suara dulu, Iya udah Encong. tapi belum ada Ican. Yo. Iya, kenapa nggak ada ya? Nah, kan? Ya udah di sound padahal tuh soundnya tuh udah automatic Kak. Gitu ya Nuril ya. Tapi Hah? di laptop lu bunyi. Kagak sih? Ih, capek deh. Ih lucu dah Nuril. Iya Ya masih ampun. Encong. Kok bisa nggak bunyi sih? Quizisnya enggak, quizisnya yang nggak ada suara. Atau nanti ini kali coba udah kita mulai ya guys ya. Let's go. Let's go. Oh, Nah, itu Kak. di- Di dalamnya ternyata. Baru ada tuh. kali
Kita lagi nih. Dua lagi kayaknya ya. Happy ya. Oke, kayaknya dia udah selesai semua, jadi bisa di Udah ya, berarti chat end aja ya. Kak. Ya, kita lihat Oke. who is the Oh, winner. ada satu orang yang belum ini Kak. Nggak apa-apa Belum ya. selesai. Siapa yang belum selesai? Nggak tahu nih siapa nih. Nggak ada Pak Ijo, udah nggak apa-apa lah Pak Ijo namanya. hijau. Oke, oke. Oke, siapa nih? Ceng-ceng. Nah, yang mana ini Kak? Yang atas harusnya ya tadi ya. Coba before-nya gimana Nuril? Gimana Nuril? Nah, ini nih. Eh, nggak harusnya. Oh, Nah, ini. nih. Tuh. Ah, Steven, Arul, sama Danang. Screenshot udah belum, Abang Nuril? Screenshot ya, oke. Ya, berarti yang awal tadi nggak sih? Harusnya. Ya, Masa sih? Pas yang itu Kak, itu pas Kak. pas apa? Sudah Oke. memahami materi. Ya. Jadi Keren. terbukti ya, habis dia serang, paham banget, jadinya number one tuh. Oke, good. Oke, Nuril stop share dulu. Oke, Kak, jadi yang untuk tiga awal berarti ada Steven, Arul, dan Danang ya. SC ya buat bertiga, luar biasa, seru banget. Tapi gimana tadi kuisisnya? Gampang? Susah? Apa? Gampang Kak. Oh, Gampang easy. nggak? Oh, easy ya ternyata Gampang ya. Kak, sesuai materi. Jadinya 2 SC ya Kak. Wih, tenang aja. Mantap. Betul. Oke, untuk yang tadi Q&A juga akan Kanu ke udah list ya sama Kak Nuril dan Kak Eva untuk masuk ke dalam nilai-nilai TM maupun nanti UTS UAS untuk UAS juga bisa untuk Kanu ke up lagi kalau misalkan nanti nilai UASnya bisa agak di bawah-bawah kayak gitu ya kurang dari 8 lah minimal kayak gitu. Nah, untuk yang UAS juga nanti seperti biasa ada studi kasusnya dan juga PG ya, berarti ABC dan true false-nya. Oke? Ya, sampai sini ada yang mau ditanya dulu atau mau sharing? Kayaknya dari tadi Aldita pengen nanya sebenarnya, tapi mau nanya apa? Belum ada pertanyaan, Aldita. Jadi nanya nggak Aldita? Oh, udah terjawab. Oh ya, oke. Ya, jadi kalau misalnya mau tanya apapun bisa langsung aja ya, kita ada open diskusi. Nah, minggu depan itu kita masuk di kampus biasa ya, di BO ya. Mm. Nah, oh iya, untuk yang ads juga, kenapa nggak jadi hari ini? Karena kalau ngomongin ads by Zoom itu kurang maksimal. Jadi kita alihkan ads-nya nanti di minggu depan. Tapi so far kan Nuka udah ada ikutin tuh kayak Hero Cookies, terus yang si Nopi punya ya, apa tuh yang Linka apa? Lakita apa? Lihani Kak, Lihani. Nah itu ya Hani udah ada Kaneke. postingan-postingannya. Iya ya itu. Jadi Halo kalian, Kanuk, permisi. iya kenapa Kasan? Kalau paper udah selesai dikirim kemana? Oke, ke grup boleh. Nanti akan kanu ke recheck ya. Berarti luarannya paper ya Kasan ya. Iya,
Oke, itu Anuke huruf mau tanya. Oke, eh makasih Kak. Kanuke mau tanya. ya Mai. Ketahuan. Mau Ya, tanya apa kabar Cinda? Udah lama nggak ngeliat di kelas Mamoy. kayaknya Cinda semua kelas deh. Kayaknya dia lagi kerja deh, Moy. Soalnya ada infonya Cinda kerja. Enggak kok, aku lagi ke wisuda. Oh, kamu Oh, Cinda ngisi jadi penyanyi ya? Enggak, mau abang aku wisuda. Oh, oke. siap siap siap. Wisudanya hari Jumat nih. Oke, guys. Kalau lagi nggak ada yang mau ditanyakan, berarti see you next week. Jangan lupa konten-kontennya disiapin untuk yang mau di ads ya. Yang banyak bikin kontennya dulu, nanti tinggal kalian pilih yang mau di ads yang mana. Oke? Kalau ada pertanyaan bisa nanti chat di grup atau chat Kanuka juga boleh atau Bang Adam perihal kelas dan lain sebagainya dari absensi maupun tugas-tugasnya. Oke, Kanuko closing kelas hari ini dari Kanuko Bang Adam maupun Asdo. Saya sorry kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di kalian. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan masuk ke otak ya, nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri dan bisa Amin. bermanfaat untuk kedepannya. Oke, sebelum di close Zoom-nya, kan aku minta tolong coba on cam dulu kita foto bareng. Alhamdulillah hari ini kayak kelas Zoom lebih banyak daripada kelas biasa gitu ya. Siapa? Oh, anak saya turu. Bentar, saya keluar dulu gantian. Ya. Oke, on cam dulu guys ya kita foto bersama. Encon dari Rabbit ya. Jadi rabbit. Oke. Kenapa Con? Karena belum mandi, Con. Ih, Udah Encon kan? gak sopan tahu jadi rabbit. Encon kan sionya bukan rabbit. Iya juga sih, tapi kan Banis, Moy. Oh, You kan Bani. monkey, sionya. Gak apa-apa itu mewakili Banis ceritanya, Moy. Bisa, bisa, bisa. Oke, standby ya guys. Oke, Satu, dua, tiga, bentar. Dicek dulu. Oke, sekali lagi. Si Nopi backgroundnya si Kanza nggak bisa jauh-jauh dari Nopi kayaknya ya. Satu, dua, tiga. Oke, thank you guys. See you next week. Assalamualaikum. Bye. Thank you so much, Kak.